Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik begitu ya, terkait dengan ya Anies sebut bahwa kalau adu lari keliling ya se-Indonesia ya saya kalah. Tapi kalau adu gagasan siap. Wah, ini kena tamparan keras begitu ya kepada kader PDP yang nantangin kemarin terkait dengan adu gagasan begitu ya. Jelas ya bahwa walaupun Pak Ganjar keliling seluruh dunia, seluruh Indonesia begitu kan ya, Anies Baswedan kalah di situ begitu. Tetapi kalau adu gagasan dan argumentasi dan adu rekam jejak, Anies Baswedan siap katanya begitu ya. Lantas apa ya? Kemudian kader PDP yang mengatakan bahwa siap adu gagasan ini dan itu setelah Anies Baswedan melakukan pernyataan seperti ini begitu ya. Pasti dia malu begitu ya. Ini menarik sekali begitu ya. Ini tamparan keras begitu, apalagi Pak Ganjar begitu ya. Pak Ganjar sudah keliling ke sana sini begitu ya. Tetapi hanya ya lari-lari begitu. Semua orang bisa untuk lari-lari seperti itu. Tapi ini adalah bangsa kita begitu kan. Bagaimana caranya memberi gagasan, adu rekam jejak yang baik di situ, adu prestasi dan sebagainya begitu. Ini menarik begitu kan, dan bahkan para buzzer dan cebong sudah kepanasan dan kebakaran jenggot hari ini begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya terlebih dahulu saya berikan pernyataan ya dari Anies Baswedan. Mari kita dengarkan terlebih dahulu seperti ini. Dan sebaliknya, negara dengan institusi politik yang bersifat melayani semua, yang menjunjung tinggi pilar demokrasi, yang memberikan kewenangan kepada cabang-cabang pemerintahan agar saling mengawasi, saling menyeimbangkan. Negara yang seperti ini akan kita saksikan tanpa konflik kepentingan. Misalnya, yang seperti ini tidak ada market player yang sekaligus regulator. Kalau pedagang, pedagang saja. Jangan pedagang sekaligus pejabat, sekaligus pembuat aturan. Apalagi membuat aturan yang terkait perdagangan yang dibuatnya. Itulah tadi pernyataan dari Anies Baswedan, sangat luar biasa sekali begitu. Ini kena tamparan keras para cebong dan buzzer begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini ya. Ini Anies sebut kalau adu lari keliling se-Indonesia saya kalah, tapi kalau adu gagasan saya siap, kata Anies Baswedan. Gagasan penting, kepemimpinan untuk mewujudkan gagasan juga tak kalah penting. Betul ya, banyak sekali pro dan kontra begitu di sini begitu ya. Ngelawa ini keliling RI mau kerja keras bukan hanya gagasan. Adu gagasan hanya gagasan tanpa kerja ya. Arek TKI yo iso wan abut. Ini banyak komentar-komentar netizen begitu. Nimbrung di sini para buzzer dan cebong begitu kan. Padahal gagasan itu penting begitu kan ya. Kalau lari-lari itu yang didapatkan apa ya? Yang didapatkan hanyalah sebuah kebugaran, kesehatan dan sebagainya begitu. Ya, yang didapatkan ya bukan seluruh Indonesia begitu kan, tetapi hanya didapatkan satu orang saja begitu. Tapi kalau gagasan ya, kemudian adu rekam dan prestasi itu yang menikmati seluruh bangsa kita begitu. Kan begitu logika kita begitu ini. Gagasan ya, kaya gagasan, miskin kaya, dan malas kerja mubazir. Apa maksudnya begitu ya? Orang yang punya gagasan itu biasanya orang kerja keras begitu kan. Beda dengan orang yang bodoh dan sok pinter tiba-tiba ya, lalu kemudian sok pinter bekerja dan sebagainya begitu kan. Ya percuma ya bekerja tapi tidak punya gagasan begitu, membangun tol di mana-mana tapi masih berbayar. Kita bandingkan dengan era SBY begitu. SBY membangun tol banyak yang gratis begitu, bahkan berlipat-lipat begitu di era kepemimpinan Pak Jokowi dengan Pak SBY, kan begitu logika kita begitu. Itulah dasarnya kalau orang punya gagasan semuanya gratis begitu ya, tis gitu kira-kira seperti itu begitu. Bahkan ini waduh ya, ngajaknya adu gagasan, adu kerja, nyatanya gitu loh ini. Kalau adik kerja Pak, jangan sampai gagasan seperti rumah DP 0% ya, karena Zong ini banyak sekali nimbrung di sini para netizen begitu, banyak pro dan kontra di sini begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini saya bacakan beritanya terlebih dahulu, ini menarik begitu ya. Anies sebut kalau adu lari keliling se-RI saya kalah, tapi kalau adu gagasan saya siap ya. Inilah
kena tamparan keras begitu ya, kepada kader PDIP yang kemarin nantangin adu gagasan dengan Pak Ganjar. Ternyata Anies Baswedan siap adu gagasan begitu ya. CNN Indonesia ya, Anies Baswedan mengaku dirinya bakal kalah jika harus adu lari keliling se-Indonesia. Namun dia mengatakan siap jika adu gagasan dan rekam jejak. Kalau tantangannya adu lari keliling ya Indonesia, saya kalah. Tapi kalau tantangan adu gagasan, adu karya, adu rekam jejak, maka insya Allah saya nyatakan siap pada semuanya ya, ujar ya Anies saat berpidato di Milad ke-21 PKS di Istora Senayan, Jakarta. Bayangkan begitu kan ya, ketika Anies Baswedan ditantang adu gagasan dengan Pak Ganjar, lalu kemudian tiba-tiba ya memberikan statement Anies Baswedan siap ya. Dan itu bagaimana orang yang menantang itu? Pasti malu sendiri ya, pasti dia akan punya cara bagaimana untuk ngeles agar tidak terjadi adu gagasan dan sebagainya begitu kan. Ya pada hakikatnya Anies Baswedan punya segudang gagasan yang luar biasa, punya segudang prestasi luar biasa, punya pengalaman yang luar biasa begitu ya, dan bahkan ya prestasinya sangat luar biasa sekali di DKI Jakarta begitu. Apa yang mau diperdebatkan dalam soal ini begitu kan ya. Kalau sudah nyata-nyatanya ya bahwa Anies Baswedan sudah punya rekam jejak baik dan segalanya begitu, kok masih diajak adu gagasan? Ya sama halnya dia bunuh diri begitu kan begitu logika kita begitu. Menurut Anies, PKS, Nasdem, dan Demokrat yang saat ini mendukung sebagai bakal calon presiden menawarkan gagasan untuk rakyat Indonesia. Ia pun berharap kontestasi pemilu di 2024 nanti berisi berbagai gagasan untuk bangsa. Harapannya ke depan kontestasi ke depan adalah ajang adu tawaran gagasan yang baik untuk bangsa kita. Sepakat ya. Saya sepakat sekali kepada siapapun calon-calon presiden yang kemudian memberikan satu gagasan, adu gagasan di era demokrasi modern hari ini begitu kan. Bukan saatnya polarisasi yang dibangun begitu kan, sudah basi hari itu. Apalagi lembaga-lembaga survei sudah basi seperti itu. Ini waktunya adalah demokrasi modern. Kita adu gagasan, adu kecerdasan, adu taktik, adu strategi, ya, adu prestasi, adu rekam jejak dan sebagainya begitu kan. Ini yang ditawarkan kepada masyarakat. Kalau semisal masyarakat tidak mau lagi misalnya dengan adu gagasan seperti itu, berarti salah satu mereka tidak ingin bangsa kita maju begitu kan, tidak ingin bangsa kita ada perubahan. Kira-kira seperti itu logika kita begitu. Padahal ini ada anak bangsa, Anies Baswedan bisa ya akan merubah bangsa kita begitu. Kenapa kita tidak mau begitu? Ya, ini salah satunya, kalau tidak mau salah satunya seperti itu begitu kan. Boleh Anda tertawa hari ini, tetapi kalau masih belum dampaknya masih belum dirasakan begitu ya. Tetapi saat Anda nanti begitu kan, suatu saat nanti Anda akan merasakan itu begitu ya. Bahkan ya saya katakan bahwa di era demokrasi modern hari ini, kalau kita berbicara tentang adu gagasan, itu sangat baik kepada bangsa kita. Ditawarkan, tidak hanya nanti menjadi presiden pelangak pelongo begitu kan, sana sini begitu, masuk got sana sini, pencitraan, medsos dan sebagainya begitu kan. Tidak hanya itu, tidak punya gagasan. Bandingkan saja di era SBY dan di era Pak Jokowi saja membangun tol, bayangkan ya, bahkan lebih banyak di era SBY membangun tol dan semuanya berlipat-lipat itu gratis begitu, dibandingkan Pak Jokowi yang hanya berbayar hari ini. Ya, karena dia tidak punya gagasan yang kemudian bagaimana caranya ya yang dinikmati orang miskin ya, bukan penikmat orang-orang kaya. Bayangkan jalan-jalan tol itu banyak dinikmati orang-orang kaya. Transaksionalitas dari sebuah ekonomi dampaknya itu adalah orang kaya, bukan orang miskin. Karena apa? Karena orang miskin ya, orang kaya setiap di situ harus bayar di situ begitu. Bayangkan begitu ya. Inilah kalau kerja dengan sebuah gagasan. Kan kira-kira seperti itu begitu. Dalam kesempatan itu Anies mengaku optimis keberhasilan yang di Pilgub DKI Jakarta pada 2017 akan terulang di Pilpres 2024. Insya Allah kebahagiaan atas ikhtiar perjalanan di 2017 akan terulang di 2024 nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita tahu bahwa persoalan politik hari ini memang luar biasa begitu ya, sana sini yang dibangun itu adalah polarisasi. Sekarang Anies Baswedan di demokrasi modern menawarkan gagasan, itu sangat penting sekali begitu untuk anak muda ya, untuk anak-anak muda yang kemudian berjuang ya di dalam dunia pemerintahan untuk masa depan bangsa kita begitu. Seorang pemimpin harus punya gagasan yang baik daripada pelongok pelangak sana sini begitu kan, tidak tahu diri terus kemudian hanya medsos yang dilakukan
dilakukan, ya bisa saja itu terjadi kepada pemimpin-pemimpin yang lain begitu kan. Tidak hanya bangsa kita tidak akan terulang kembali begitu dengan adanya seperti itu. Gagasan yang ditawarkan itu lebih baik. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Ho dari Podcast Harian ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.